sejarahnya batik di Pekiringan itu sebetulnya ya sebelum saya jauh lahir itu sudah ada. Sejak zaman penjajahan Belanda itu sudah ada. Karena saya adalah generasi keempat, karena ibu saya, eyang buyut saya itu sudah pembatik. Makanya saya ya generasi keempat batik di Pekiringan itu. Batik di Pekiringan itu adalah, kalau dari dulu itu batik itu kan karya seni adiluhung ya. Warisan leluhur, sampai dunia pun sekarang mengakui bahwa batik adalah karya seni adiluhung, malah UNESCO sudah mengakuinya sebagai warisan budaya. Batik itu emang luar biasa cara pemakaiannya, dan cara pemakaian ataupun tuh ada aturan-aturannya sendiri. Jadi tergantung motifnya motif apa, mau dipakai untuk apa. Tapi kalau batik dipakai di segala acara itu masuk. Dari kita nun sewu resepsi di hotel berbintang atau masuk ke istana memakai batik sudah oke saja, sudah mewakili etnik. Tapi kalau toh di tengah jalan saya ada kabar duka, saya langsung masuk ke takziah, masih bagus, masih oke. Itu oke-nya batik. Nama saya Suhito dari Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Usia 57 tahun, sudah cukup tua. Batik khas Pekiringan itu sebetulnya ya dulu-dulunya kan batik Pekiringan kan dipakai hanya untuk nyamping ya, untuk jarian, untuk pakaian bawah kaum wanita. Itu dulu ya memakainya batiknya batik pakem. Batik pakem itu ya yang nggak bisa dirubah, udah batik pakem. Contohnya Parang Rusak, Parang Kusumo, Sido Mukti, Sido Luhur, Sido Asih, itu semuanya batik pakem yang tidak boleh dirubah sama sekali. Tapi berkembangannya dengan zaman, di situ kita mencoba batik yang berani untuk beda. Seumpamanya, kawung, ternyata kawung itu dikombinasi dengan blorong itu ya bisa. Terus batik yang khasnya sini dulu adalah, kalau batik Gerumbul Pekiringan adalah jlonas. Cara dulu itu namanya jlonas, tapi sebetulnya itu bukan jlonas ya. Jlonas itu kan penciptanya, anggitannya itu seorang Belanda. Seorang Belanda menciptakan desain batik jlonas itu, namanya itu Yonas. Jadi itu batik itu dinamakan batik Yonas. Itu batik keraton dulunya. Seperti batik pesisir itu kan Lokcan itu seorang Cina yang membuatnya. Jadi desain setiap daerah itu beda-beda. Tapi di sini yang lebih ditonjolkan lagi, yang menjadi banyak yang suka lah setelah itu Parang Rusak. Parang Rusak itu istilahnya sudah melekat di desa Pekiringan. Kayaknya kalau nggak Parang Rusak kayaknya aku bukan batik Pekiringan gitu. Parang Rusak sebetulnya itu dulu di dalam istana, di dalam keraton itu corak larangan. Tidak boleh dipakai oleh masyarakat umum, itu hanya dipakai oleh karangan raja. Raja dan permaisuri yang ngagem busana corak Parang Rusak. Makanya Parang Rusak adalah motif larangan. Yang mendesain itu khusus langsung dari raja itu sendiri, dari Hamengkubuwono. Pada suatu malam itu melihat deburan ombak yang saling susul menyusul, kemudian diimajinasi, kemudian dituangkan ke kain, itu menjadi bentuk yang begini. Yang dobrak pagar istana itu adalah Belanda. Makanya Belanda itu berani minta corak itu keluar dari pintu istana, dari Regolkori itu keluar. Makanya terus diperbolehkan. Tapi untuk di dalam istana itu sendiri tidak boleh seorang pun memakai kain corak Parang Rusak kecuali raja dan permaisuri.
Kalau parang rusak yang ada di keraton itu parang rusak barong. Ada yang mengatakan parang rusak barong itu karena parang rusaknya itu gede-gede, lebar-lebar sekitar 13 cm itu kalau di senti. Jadi parang rusaknya parang rusak barong. Itu dibuatnya pun dibuat untuk ageman dodot, ageman kebesaran. Kalau dipakai oleh raja itu ketika ada Paseban Agung, ada apa, itu memakai baju atau dodot yang memakai corak parang rusak. Itu hanya dipakai untuk kalangan raja. Suka dengan batik, saya tuh udah buyut, cucu, anak dari seorang pembatik. Saya bebasan lahir klower itu sudah di bawah penggawangan. So, sudah dari kecil itu sudah bermain ya dengan batik, dengan canting, dengan malam. Saya punya saudara 6, semuanya tuh merasakan ketumpahan panasnya lilin panas. Semuanya merasakan ketumpahan lilin panas ke pancal itu sudah semuanya anaknya itu merasakan. Karena anak seorang pembatik. Makanya saya begitu prihatin, batik di Pekiringan yang dulu sentra besar sekali, kesininya kok kayak makin generasi mudanya kok nggak berminat. Bukannya nggak berminat, masih belum cinta batik karena belum tahu apa itu batik. Sebetulnya begitu. Pekiringan itu sudah sejak lama terkenal batik tulisnya. Dengan menjabatnya Pak Adi Kusmantoro sebagai Kades Desa Pekiringan, itu ingin membangkitkan dan memunculkan kegiatan batik dan untuk nguri-uri budaya serta batik khusus khas Pekiringan. Nah, para pembatik dikumpulkan, dilatih. Nah, setelah pelatihan batik ini selesai, batik ini diajukan kepada BUMDes sebagai salah satu unit usaha daripada BUMDes Cahaya Bumi Perkasa. Sementara ini hasil mereka baik yang digarap di rumah sendiri maupun yang dikerjakan secara bareng-bareng pada saat pelatihan, ini nanti akan kami tampung, kami kumpulkan. Kemudian dari hasil karya mereka kami pasarkan. Alhamdulillah, ini setelah ada orang lain yang mengetahui, ini sudah mulai ada pesanan-pesanan. Kebetulan pada akhir-akhir ini pas kemarin ada Fashion Week di Pendopo Kabupaten, batik dari Pekiringan itu dapat memperoleh juara 2 dan juara 3. Jadi walaupun munculnya ini belum lama, tapi alhamdulillah sudah bisa muncul langsung ke tingkat kabupaten. Bahkan pada bulan-bulan lalu Pak Kades itu ke provinsi untuk ikut pameran batik. Kenapa BUMDes Cahaya Bumi Perkasa milih batik? Karena batik ini ciri khas dari Desa Pekiringan. Maka dari itu, BUMDes Cahaya Bumi Perkasa memilih salah satunya batik untuk melestarikan budaya warga masyarakat Desa Pekiringan, untuk menampung para pembatik, pengrajin batik, dan juga untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan para pembatik khususnya di Desa Pekiringan. Simbah saya tuh membatik itu ya, kalau saya bilang tuh seperti pembatik keraton. Jadi beliau itu kalau membatik itu selalu membaca doa dulu, terus setiap guratan itu selalu satu tarikan nafas, kemudian ingat Allah, zikir. Jadi zikir selalu dalam tuangan batik itu mbah saya dulu. Terus tidak batal wudu. Jadi
Kalau misalkan kita pengen pipis atau hajat atau buang angin itu kan batal wudunya. Itu wudu lagi. Kalau mau pesan batik pekiringan, ini bisa lewat BUMDes, baik pengurus orang per orang maupun kepada pemerintah desa. Harapannya kami ya tentunya pertama makmur ya. Tentunya pertama makmur. Karena senang dengan batik, kedua kami bisa berkarya, kemudian ada yang memfasilitasi. Jadi mimpi kami ya batik pekiringan tetap Jumantoro sampai ke luar negara, sampai ke mancanegara terkenal. Ya paling tidak ya batik Purbalingga pada umumnya, karena biar bagaimanapun batik pekiringan juga termasuk batik Purbalingga. Itu mimpi. Tapi katanya mimpi boleh setinggi bulan, nanti biar jatuh ya di antara bintang-bintang itulah. Harapan saya buat teman-teman juga semangat untuk membatik, daripada kita nongkrong yang nggak jelas, lebih baik kita membatik. Di samping itu saya juga mohon sama pemerintah Pekiringan untuk dapat memasarkan produk-produk kita. Harapan ke depan dari hasil batik Cahyana Perkasa ini yang akan dikelola menjadi unit usaha BUMDes Cahaya Bumi Perkasa ini ingin meningkatkan kesejahteraan para pembatik. Dari hasil batik ini, para pembatik hidupnya akan lebih sejahtera, desa semakin terkenal, dan juga BUMDes ada pemasukan.